Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan dan yang kami cintai para pemirsa Jalan Imajinasi. Alhamdulillah setelah sekian purnama kita tak bersuah. Alhamdulillah hari ini kita bersama kembali dalam acara muzakarah online di Jalan Imajinasi yang tentunya akan membahas seputar ilmu, hikmah, dan sikap kita sehari-hari. Dan tak lupa tetap bersama saya Amimun dan Saya Bang Leo. tentu kita masih bersama guru yang sama-sama kita muliakan, yaitu Al-Ustadz Shahibul Hil bin K. Haji Abdul Aziz, yang langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini antum stylish nih. Masya Allah, harus wajib. Apa trik-triknya biar kita tuh terlihat fresh? Triknya mandi lah. Ya, pola pikir. Apakah seperti itu Ustadz? Hidup itu tergantung seberapa besar cara kita berpikir. Kalau setiap saat yang kita pikirkan itu semua masalah ya terus, Ya. maka respon otak, respon tubuh akan melemah. Sehingga yang terjadi apa? Orang nak dekat kita malas, ya kan? Orang mandang muka kita lesu, Ya, ya kan? Ya benar-benar. Tapi kalau kita fresh, Ya. berenergi, Ya. jadi orang pun dengan kita nak berhubungan enak, bicara sama kita enak. Nah, jadi memang pada dasarnya tadi al-aqlus salim Fil jismi fil jismis salim, kan gitu. Di dalam akal yang benar, akal yang sehat, terdapat jiwa yang selamat. Ada saya sedikit pertanyaan, apakah pola pikir itu bisa mempengaruhi kesehatan? Ya jelas. Semua sumber penyakit itu pola pikir. Ya. Dikuatkan sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Quran bahwa bagaimana diharamkannya yang dikatakan khamar. Ya. Dalam hadis Nabi, qaliluhu wa kathiruhu haram. Sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah tahu di mana titik lemah daripada manusia tersebut. Makanya kita perlu menjaga akal kita. Nah, ketika kita mabuk itu hilang akal. Ya. Ya kan gitu. Nah, ketika hilang akal, maka tidak bisa merespon apapun yang ada di dalam diri maupun di luar diri. Makanya disebut gila. Maka disebut seperti orang gila. Oh, ya. Perasaan dia ya tuh normal, tapi orang mandang gila. Maka ketika kita beribadah kepada Allah sekalipun, la taqrabus shalah Wa antum suka. wa antum sukara. Jadi artinya dalam keadaan mabuk pun kita enggak bisa, karena apa yang mau dihadap ketika kita mabuk. Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita bisa menjernihkan akal kita? Kenapa? Karena akal itu adalah makanannya ilmu. Ya. Ya. Hati itu makanannya hikmah. Ya. Gitu. Barulah timbul sikap. Baru bisa timbul sikap, kesadaran. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan ini awal perjumpaan kita setelah sekian purnama, setelah sekian lama kita tak bertemu. Tapi masya Allah saya lihat dah agak gemuk ya antum ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak makan enggak kayaan. Pak Leo gimana Pak Leo, kabar sehat Pak Leo ya? Sehat. Masya Allah macam penghulu lah ente. Alhamdulillah Ustaz. Kita nih memasuki bulan yang mana bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Zulhijjah. Ya.
Insya Allah tema kita pada malam hari ini seputaran haji lah ya. Dan mungkin akan kita Kupas ya. kupas tuntas. Ya mungkin tidak bisa hanya dengan 1 jam lebih, cuma kita akan berusaha untuk Semaksimal mungkin, semaksimal mungkin lah. Dan mungkin kawan-kawan jika ada yang ingin bertanya seputar haji, kami persilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Jadi kita lanjut, Ustaz. Ya. Untuk penamaan bulan haji itu sendiri, Ya. itu sejarahnya seperti apa, Ustaz? Haji ya. Haji, Zulhijjah. Jadi sebenarnya haji itu sebelum kita pertama mengambil asal dulu ya. Ya, ya. Titik haji itu adalah Ka'bah. Ya kan, Ka'bah kan? Ya. Ya kan? Nah, sebenarnya Ka'bah itu adalah tempat di mana pertama kali Nabi Allah Adam itu diperintahkan Allah untuk menancapkan sesuatu di sana. Artinya sebuah membangun di titik koordinat di tengah-tengah dunia itu Ka'bah. Nah, hancurnya ketika di zaman Nabi Nuh. Gitu. Jadi begitu luar biasa. Yang ini suatu rukun di dalam Islam itu, rukun yang kelima, rukun haji kan. Ya. Kenapa diletakkan di akhir rukun haji itu? Nah, menarik. Ya kan nih, gitu. Menarik. nih. Nah, sebenarnya di sini kenapa rukun haji itu diletakkan di akhir? Karena orang yang melaksanakan haji itu ialah orang yang sudah selesai dengan syahadatnya, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya. Ini udah selesai nih. Artinya sudah ditarbiyah oleh Allah Ta'ala. Makanya haji itu bukan bagi orang yang berduit. Tapi Allah akan memampukan orang yang dipanggil dia. Jadi Allah bukan memanggil orang yang punya harta, orang yang punya uang, bukan. Ya. Tapi Allah akan memampukan orang yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nah itu. Nah maka haji itu bukan hanya sebuah ritual, tapi itu adalah perjalanan spiritual. Secara umumnya seperti itu. Ya. Nah, sedangkan kalau secara bahasa lugawi, yaitu menyengaja. Menyengaja mendatangi daripada Ka'bah, Baitullah. Itu sih. Itu haji. Kan? Maka secara istilahiyah itu mengunjungi. Istilah dalam bahasa itu adalah sengaja mendatangi. Kemudian secara istilahiyah yaitu secara istilahiyah mengunjungi rumah Allah, Baitullah tadi. Itu haji. Dan itu setiap para nabi itu mereka semua sudah pernah, artinya datang ke Baitullah. Semuanya. Setiap nabi pasti datang ke sana. Nah, cuma syariat yang ditekankan itu ketika zaman Nabi Allah Ibrahim dengan cara mereka. Setelah sepeninggalan Nabi Allah Ibrahim, mereka dalam Quran dijelaskan tuh kan, bahwa mereka tawaf sambil bersiul-siul, bertepuk-tepuk tangan kan gitu. Nah, tapi setelah zaman Nabi SAW maka disempurnakan dengan syariat Rasulullah SAW. Nah, kita kembali nih Ustaz ya. Dimampukan itu kan perspektif pandangan selaku muslim khususnya itu berbeda. Dimaksud mampu seperti apa yang Tuhan inginkan? Ya. Maka mampu di sini bukan mampu secara materi. Maka mampu di sini yaitu mampu secara spiritual. Spiritual. Iya. Mampu secara spiritualnya. Karena di sana itu ketika kita berangkat haji itu secara zahirnya adalah amalan fisik. Ya. Tapi secara hakikat itu amalan batin semua itu. Spiritual semua itu. Bisa dicontohkan? Bisa dicontohkan? Ya contohnya misalnya kalau kita pikir, maaf ya, bukan kita merendahkan sebuah syariat, bukan. Ya. Kalau kita hanya datang ke Ka'bah, ke Baitullah itu hanya
untuk memutar-mutar Ka'bah, Ya. ya kan? Tanpa sebuah hakikat, itu harus kita pikirkan. Tanpa sebuah hakikat spiritual di sana, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita itu mensyariatkan itu juga. Pasti ada sesuatu yang penting di sana. Ya kan? Ya. Nah, kemudian tawaf. Ya kan? Tawaf. Mengelilingi Ka'bah. Mm-mm. Di sana dimulai daripada Hajar Aswad, Ya. ya kan? Di akhir daripada Hajar Aswad. Nah, ini sebenarnya spiritual. Nah, maka tadi konsepnya adalah haji itu adalah menyengaja mendatangi Baitullah Ya. dengan sadar. Secara mutlak. Secara mutlak. Nah, kalau kita tarik secara ilmu tasawuf, qalbul mukmin Baitullah. Baitullah. Hatinya orang mukmin itu al-mukmin mir'atul Mukmin. mukmin. Artinya hatinya orang mukmin itu cerminannya Allah. Artinya yang dipandangnya adalah Allah. Nah, ketika Allah tidak dapat dipandang oleh hati seseorang, itu menandakan bahwa ada hijab. Nah, tawaf itu membuka setiap hijab-hijab kotoran yang ada pada kita. Ya kan? Maka disebut dengan, kalau di dalam ilmu tasawuf disebut dengan sifat sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Nah, keakuan diri kita itu yang dibuang. Merasa kita yang berkehendak, merasa kita yang pandai, merasa kita yang berilmu, merasa kitalah yang hidup, merasa kitalah yang paling manusia. Nah, itu dibuang semua ketika tawaf. Ya. Sifat-sifat keakuan diri kita. Tapi kalau hanya sebuah ritual, hanya ritual saja, tidak ada spiritualnya, maka kita akan berlari-lari kecil, lari. Apakah dapat pahala seperti itu? Iya, kalau ya artinya begini, kalau kita bicara konsep pahala ya pasti dapat bernilai. Tapi yang diinginkan Allah di sini adalah sebuah ketakwaan. Nah, maka takwa itu adalah konsepnya spiritual. Ya. Ya kan gitu. Nah, antum tahu dak, setelah orang tawaf, selesai tawaf, maka dianjurkan Rasulullah itu apa? Salat di makam Ibrahim. Ada apa di makam Ibrahim? Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim itu makamun, artinya derajat, pangkat. Apa pangkatnya? Kasih sayang. Nah, ciri-ciri orang yang sudah selesai dengan tawafnya adalah Berkasih sayang. maka akan terbit di dalam dirinya tadi al-mu'min mir'atul, al-mu'min itu sifat ketuhanan. Salah satu sifat ketuhanan adalah kasih sayang. Maka setelah tawaf, maka kita dianjurkan untuk sholat di makam Ibrahim. Kenapa makam Ibrahim? Artinya itu melambangkan sebuah kasih sayang. Maka selesailah kita dengan perkara-perkara diri kita. Ya kan? Antum pernah dengar tak? Bahwa kalau ada rumah yang ada gambarnya, maaf ada anjingnya. Ya, tidak, malaikat tidak masuk. Malaikat tidak masuk. Malaikat tidak masuk. Tidak masuk. Masa malaikat takut sama anjing? Iya, secara pola pikir memang Kan? memang. Tapi di sini ini di sini jangan kita tafsir secara tekstual. Ya. Ya kan? Bukan. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana kita berbicara secara spiritualnya. Maka yang dikatakan bahwa kalau seandainya ada rumah tuh ada anjingnya, maka malaikat tak masuk. Betul tak? Betul. Oke. Nah, maka kita pahami di sini yang dikatakan rumah itu siapa? Qalbul mukmin Baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Kalau di dalam hati kita ada keburukan-keburukan, ada dengki, ada iri, ada hasud, ya kan? Nengok orang beli mobil dia yang pusing kepala, nengok orang beli kulkas dia yang kedinginan, Iya. ya kan? Ya, benar. Nengok orang jalan-jalan ke pantai dia yang merasa gigil. Nah, artinya sifat-sifat ini yang ada di dalam rumah seseorang. Nah, ini tidak dimaksudi rahmat oleh Allah Ta'ala. Nah, yang dikatakan anjing-anjing yang tidak masuk itu, yang apabila ada anjing di dalam hati seseorang,
Di dalam rumah itu maknanya apa? Sifat-sifat keburukan yang ada di dalam hati. Nah, ini yang ketika seseorang pergi haji itu yang ditinggalkan. Ya kan? Keakuan diri kita, merasa kita yang mampu, merasa kita yang pandai, merasa kita yang paling hebat, merasa diputar, itu artinya apa? Meninggalkan daripada sifat-sifat keakuan diri kita. Nah, setelah tinggal tadi, maka jelas nampaklah Allah Ta'ala al-mu'min mir'atul mu'min. Setelah itu baru kita pindah ke makam Ibrahim. Apa makam Ibrahim? Kasih sayang. Timbullah sifat kasih sayang dalam dirinya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi setelah banyak kita berdiskusi tadi Guru, mungkin ada satu pertanyaan dari kawan-kawan yang mungkin Bang Leo, silahkan. Izin saya membacakan ya Guru ya. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ini tentang wukuf. Apa hakikatnya wukuf itu Ustadz? Wukuf. Iya. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Arafah itu artinya pertemuan, Pertemuan. ya kan? Ya. Atau disebut dengan akar katanya mengenal. Ya kan? Kemudian wukuf itu artinya berdiam. Berdiam. Ya. Nah, maka makna daripada wukuf di Arafah itu ialah berdiam diri. Berdiam diri. Ketika kita berdiam diri, maka di dalam diam itulah kita bisa bercengkerama dengan Tuhan. Ini dalam nih. Iya, ini kita bicara konsep spiritualnya. Ya. Nah, ketika kita berdiam diri, maka disitulah kita bisa bercengkerama dengan Tuhan. Nah, maka ada ketika kita berbicara tentang masalah tawaf, ya kan? Kemudian di sana ada sa'i, Ya. ada melontar jumroh, itu kan amalan-amalan spiritual yang dibungkus dengan ritual, ya kan? Ritual spiritual dibungkus. Tapi sedangkan wukuf di sini adalah puncak daripada segalanya. Ketika engkau berdiam diri, maka di saat itulah kau sedang berdialog dengan dirimu. Apa? Antara akalmu dan hatimu. Oke? Nah, Ya. dialog ini sebenarnya, ini nih kita bicara kenapa ada wukuf di Arafah, wukuf, ya kan? Kita wukuf di sana, berdiam diri kita. Nah, ketika kita berdiam, disitulah kita sedang bertengkar antara pikiran-pikiran kita dengan kolbu kita. Pernah dengar kisah Nabi Allah Ibrahim sebelum menyembelih Ismail? Belum sih. Ya. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, itu kan disebut dengan tarwiyah. Puasa berarti. Ya, bukan. Tarwiyah namanya. Tarwiyah itu artinya termenung. Oh, tarwiyah artinya termenung. Termenung. Nah, termenung itu dia termenung. Benar tak mimpi ini? Benar tak ini? Nah, kenapa? Karena berkecamuk antara pikiran dengan hatinya. Iya. Sepakat. Ya kan? Nah, ini karena semua problem kita itu semua di sini. Oke. Maka ini yang perlu didewasakan. Maka kapan Nabi Ibrahim itu bisa mencapai puncak keikhlasan untuk menyembelih anaknya dalam perintah tadi? Maka dalam Al-Quran dikatakan, walamma balagha ma'ahu, ketika sampai kepada titik dewasa. Ya kan? Ketika sampai umurnya dan sanggup. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara konsep Ismail, itu adalah pikiran Nabi Allah Ibrahim. Dia sudah matang pikirannya. Sudah bisa tunduk antara pikiran dengan hatinya. Nah, maka selama 3 hari tuh. 3 hari kita menung, mimpi, tidur, mimpi, berpikir lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Ustaz Mul'an, Ya. Nabi Allah Ibrahim itu ketika dia menikah dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah, ya kan dia dapat keturunan. Ya. Oke. Kemudian dia menikah lagi dengan Siti Hajar, Ya. dapatlah keturunan Nabi Allah Ismail. Ismail. Nah, pada saat itu sedikit pemikiran daripada Nabi Allah Ibrahim itu tergeser daripada fungsi awal daripada kenabiannya.
Kenapa? Karena saking sayangnya dia kepada Nabi Allah Ismail. sayangnya dia sama Ismail tadi. Nah, Bergeser. bergeser tadi. Rasa kasih sayangnya bergeser. Dia yang tadinya Allah kemudian agak sedikit kepada Nabi Allah sayang benar dia. Nah, maka diuji Allah dengan kasih sayangnya. Iya. Nah, coba kau sembelih orang yang kau sayang. Nah, pada saat itu pemikiran kita main. Nah, ini sebenarnya bukan kita tepikan dulu. Ini kisah ini adalah sebuah kisah yang menggambarkan kita saat ini. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita miliki saat ini semuanya berada di pikiran kita dan kita takut kehilangan. Rasa memiliki. Iya. Nah, inilah sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan. Sehingga rasa memiliki timbullah pelit. Timbullah pelit. Nah, kalau sudah berbicara pelit jangan bicara takwa. Lewat dah. Udah. Selesai. Kalau bahasa kita tuh apa ya? Seke. Kau udah bicara seke jangan bicara takwa. Bukan ciri-cirinya. Bukan. Karena puncak daripada haji itu adalah Rahman Rahim. itu puncak haji. Iya kan? Puncak haji Rahman Rahim. Maka ketika seseorang itu wukuf, maka dia seharusnya sudah bisa mengalahkan daripada egonya yang timbul daripada pemikirannya. Sebagaimana dicerminkan Nabi Allah Ibrahim sudah bisa mengalahkan egonya sehingga tunduk daripada perintah Tuhan. Paling anak loh. Nah, tapi sekarang masih banyak Ibrahim yang lainnya di zaman sekarang ini dan Ismail. Ada yang sayang dengan mobilnya, sayang dengan tanahnya, ada yang sayang dengan hartanya, ada yang sayang dengan jabatannya. Itu Ismail semua itu. Itu Ismail. Untuk menemukan titik terlemah Mm-mm. sebuah keegoan itu seperti apa, Ustaz? Ya. Mendeteksi titik lemah kita selaku manusia. Seperti yang antum utarakan tadi bahwa puncak haji adalah Rahman Rahim dan Rahman Rahim itu akan didapat setelah kita mengalahkan ego kita sendiri. Iya. Namun di sini kita perlu cara untuk mengidentifikasi Mm-mm. titik kelemahan ego itu di mana. Ya. Maka gini, dari mana antum bisa tahu bahwa orang itu melanggar lampu merah? Dia terobos. Ya, artinya bahwa ketika seseorang itu melanggar daripada rambu-rambu aturan agama, rambu-rambu aturan negara, Ya. pada dasarnya dia sudah kalah dengan dirinya. Oh, itu identifikasi. Itu identifikasinya. Ya. Maka gini, ketika ada orang yang bermaksiat berdasarkan hawa nafsunya, itu masih bisa diobati. Tapi ketika seseorang bermaksiat berdasarkan egonya, Ya. itu susah diobati. Nah, maka gini. Egonya. Ada orang bilang gini, saya punya prinsip. Ya. Saya punya prinsip. Ya. Kalau engkau tak negur aku tak negur kau. Ya. Nah gitu. Bagi dia, bagi perspektif beliau tidak jadi masalah. Iya. Saya punya prinsip. Kalau ente tak memberi saya tak beri kau. Betul tak? Ya. Itu bukan prinsip, itu ego. Ya. Prinsip yang dibungkusi oleh ego. Tapi kalau prinsip dasar Islam, maka ketika berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Konsep dasar Islam. Ya. Iya kan? Sepakat. Oke? Maka berbuat baiklah kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepadamu. Sepakat. Ini prinsip. Ini prinsip agama. Ini prinsip. Tapi ketika dia bilang kalau kau tak negur aku, Pajo aku negur kau. Sebenarnya itu ego. Dia belum selesai dengan dirinya. Artinya dia telah ditipu daya oleh egonya sendiri. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini perlu kita pahami juga. Maka itu tadi puncak daripada haji adalah Rahman Rahim. Nah, di mana dia menemukan Rahman Rahim? Ketika dia wukuf. Diam diri ya. Berdiam diri, disitulah dia sedang berperang melawan dirinya sendiri. Merenungkan diri sendiri. Merenungkan dirinya sendiri. Nah, Alhamdulillah tercerahkan. Silahkan. Pemirsa sangat tercerahkan. Ya mungkin masih ada yang ingin ditanyakan tentang haji dan umrah atau
seputaran tentang lebaran haji. lebaran haji, atau mungkin bebas kami beri kesempatan. Izin lanjut ya Ustaz ya. Iya, ya. Di antara kaitannya antara hakikat, apa kaitannya secara hakikat antara ibadah haji dan kurban? Iya. Nah, kalau kita kembali kepada kurban ini kan. Kalau kurban itu kita menggunakan apa sih sebenarnya? Kayak gini. Kapan mulai asalnya kurban itu? Kurban zaman Ismail. Ya. Sebenarnya kurban itu jauh di atas Nabi Allah Ibrahim sudah ada. Ya. Ingat Nabi Allah Adam Habil. memerintahkan antara Kabil dan Habil. Habil. Nah, sebenarnya kurban itu ialah berbicara spiritual sifat seseorang. Iya. Oke, sekarang begini. Ada tak hewan yang dulunya ada kemudian punah? Ada. Oke. Berarti ada potensi ya? Ada Oke. potensi. Sekarang saya mau nanya. Kambing itu ada potensi punah enggak? Mungkin Ada, seharusnya Oke. ada. Iya, namanya hewan. Hewan, iya. Terus sapi ada potensi punah enggak? Ada. Ada. Artinya apabila kurban identiknya dengan hewan-hewan seperti tadi, kemudian ketika dia punah, apa yang mau kita korbankan? Nggak ada dong. Tidak ada. Maka konsep kurban sebenarnya itu adalah spiritual, keegoan diri kita. Maka di dalam satu riwayat dikatakan bahwa tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa dari kamu. Nah, meskipun kita menyembelih hewan setiap tahunnya, tapi keegoan sifat hewaniah kita itu tidak ada, tidak hilang, maka pada dasarnya kita belum berkurban. Oke. Jadi kurban itu bukan berbicara banyak sedikit uang kita, tapi bagaimana kita belajar melepaskan sesuatu yang kita sayangi. Sedang nggak tuh 21 juta tuh? Mereka bagi 7. Ya. Iya, kita enggak bicara konsep itu, kita enggak bicara konsep itu. Ya, ya. Kita bicara bahwa satu sapi itu 1 juta. 1 juta. Dan itu harus dikeluarkan untuk fakir miskin, untuk orang lain. Ya, konsep Ismail ya. Konsep Ismail lagi. Maka pada dasarnya adalah kurban itu adalah menimbulkan sifat kasih sayang, menghilangkan sifat pelit. Ya. Nah, jadi ketika kita kurban tuh, sayang enggak duit 21 juta, ya kan? Tapi kita melepasnya. Lillahi ta'ala. Bukan masalah sapinya kata Nabi, bukan masalah darahnya, bukan. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Kalau benar-benar tujuanmu ada Allah. Nah, orang yang tujuannya ada Allah berarti di dalam hatinya ada sifat ilahiyah, sifat kasih sayang. Itu kurban. Jadi gitu. Kita lanjut Ustaz. Pertanyaan dari Pak Toha. Izin bertanya Ustaz, Tok Guru, di saat kita melaksanakan haji dan umrah, ibadah sunnah apa yang nilainya tertinggi di saat itu? Yang pertama. Lalu adakah tempat yang paling baik untuk berdoa agar cepat kabul? Serta sunnah-sunnah apa yang mesti dilakukan di sana? Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau untuk apa yang ditanyakan beliau, ya tempat yang paling istimewa ya ketika di Ka'bah. Ya, Ketika di Jiris, Ismail. jadi Ismail, ketika di Ka'bah, ketika jadi Ismail, ketika di Multazam, itu semuanya tempat dari mustajab tempatnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk perkara-perkara sunnah ini setahun kita jelasin ini. Iya. Ya, maksud saya ketika ada pertanyaan bagaimana Ustaz Mu'an bisa meringkas, ngambil poin-poin saja, jadi tidak bisa ini. Jadi ya pada intinya semua tempat ketika di Ka'bah itu mustajabah. Semua tempat. Semua tempat mustajab. Berarti tergantung hati kita kepada Iya, Tuhan. iya. Iya, iya. Lanjut Pak Leo. Iya. Lanjut. Ustaz, ada yang mau bertanya dari Bahrudin. Assalamualaikum. Yang dikatakan haji seseorang itu mabrur, ciri-cirinya seperti apa Ustaz? Ya, yang dikatakan, jadi simple saja. Kita ambil dulu konsep Al-Quran. Ya. Jangan konsep Al-Quran dulu. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullah wa qulu. Qaulan sadida. Pertama, dia akan memperbaiki kualitas ucapannya. Ucapannya benar. Ucapannya akan dijaganya. Tidak menyinggung perasaan orang lain, Masya tidak Allah. berkata yang jorok. Aduh. Wa yuslih lakum Amal. a'malakum. Kemudian dia memperbaiki kualitas ibadahnya. Nah, dan puncak tertinggi ciri-ciri orang yang haji yang mabrur. Jadi mabrur itu kan artinya yang diterima gitu kan, mabrur itu kan. Artinya ciri-cirinya adalah ketika dia pulang daripada haji, maka kembali kepada konsep awal tadi, memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ada sifat Rahman Rahim saja dia. Ada kasih sayang. Nah, dan itu bukan dibuat-buat dia. Memang terbentuk daripada ritual ibadah tadi. Ketika dia beribadah secara ritual di sana, spiritual dia naik. Nah, itu adalah pancaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita pelit-pelit lagi. Oh, enggak ada lagi cerita. Jadi makanya gini, makanya semua ibadah yang diawali dengan walillah, karena Allah. Apa ayatnya tuh? Walillahi 'alan nasi hajjul bait, lillahi langsung. Salat enggak ada kalimat lillahi. Puasa enggak ada kalimat lillahi perintahnya. Tapi giliran haji umrah walillahi. Apa lagi ayatnya tuh? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi urusan haji dan umrah ini adalah lillah langsung. Apa maknanya? Maknanya adalah menandakan benar-benarlah ketika seseorang berangkat haji dan umrah, aku yang mengundang mereka, kata Allah. Maka yang seharusnya tujuan kita adalah Allah. Apa makna tujuan kita adalah Allah? Jangan sampai kita sampai di tempat rumah Allah, Madinah, Makkah yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan sampai di sana ada hal-hal yang dapat mengecoh kita. Karena tujuan kita adalah Allah. Itu maknanya. Iya. Jangan lagi kita memandang kekurangan-kekurangan rumah Allah. Jangan. Gitu. Jangan sibuk Oke. terlalu banyak sibuk belanja. Gini, Boleh saja sih. Kalau ada duit belanja gitu. kita kembali ke ayat Al-Quran yang antum utarakan tadi, Ustaz. Mm-mm. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Ya. Jadi konsep dalam berbicara benar. Mm-mm. Ketika mungkin yang saya dengar, ketika orang haji, mungkin makanan, mungkin tempat, mungkin manusia, tatkala mereka mengutarakan dengan utara yang benar, justru menjadi salah. Misal makanan mereka tidak cocok dengan makanan di lidah yang orang ini maksud. Ya. Secara ayat ini waqulu qaulan sadida, seperti apa perkataan yang benar menurut Tuhan itu seperti apa? Ya. Kalau saya mengundang antum datang ke rumah saya, Ya. bagaimana cara antum menikmati hidangan saya? Dicicipi Cicipi? Asin atau bilang apa? manis. Manis. Padahal itu bukan qaulan sadida. Iya kan? Itu gimana? Manis. Nah, Manis. bagaimana yang dikatakan qaulun sadida itu menjaga daripada perasaan orang lain? Oh, bukan hanya sekedar berbicara yang benar, Bukan. tapi Oke, sekarang begini. Apakah antum berani mengatakan Nabi itu berbohong ketika diberi makan orang Yahudi jeruk? Iya, tidak. Dia bilang manis, Oh, tapi iya. asinnya kan gitu. Iya, Nah, iya. ini qaulun sadida. Sederhana saja sebenarnya. Iya. Nah, gitu. Tapi ketika kita datang sampai pergi ke tanah suci haram, tapi masih bisa keluar dengan lantangnya komentar-komentar buruk tentang rumah-rumah Allah, itu tandanya kita belum selesai dengan syahadat, dengan sholat, dengan zakat, belum selesai. Belum selesai dengan itu. Maka perkara haji ini adalah perkumpulan seluruh umat manusia dengan karakter yang berbeda. Ya. Semua kumpul di sana dengan karakter yang berbeda. Semua ada. Maka dituntut adalah untuk bagaimana bisa memandang sifat jamal dan kamalnya Allah di sana. Pandang satu. Pandang satu pada yang banyak. Syuhudul kathrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil Kasrah. kathrah. Yaitu Rahman Rahim. Itu Rahman Rahim pada akhirnya. Nah, memang diuji mental kita. Tercerahkan. Kalau dulu kita misalnya berjalan berpermisi sana, tidak ada istilah permisi.
tabraknya kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Pada akhirnya timbullah sifat kasih sayang. Masya Allah. Nah, kita dibentuk di sana, dibentuk. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan minum Ustaz. Ya. Oh, kita break dulu ya. Berikut. Alhamdulillah, pada podcast kali ini setelah sekian lama begitu energik. Terima kasih untuk para pemirsa yang hadir, ya Bang Leo ya. Iya. Ya, jadi pada intinya yang mungkin saya ambil yaitu bagaimana cara bersikap. Iya. Apapun itu selalu ada Tuhan. Iya. Selalu ada Tuhan. Ya mungkin kita lanjut. Boleh lanjut lagi nih Ustaz, ada pertanyaan lagi yang masuk nih Ustaz. Ya. Ini tentang tabiat nih Ustaz. Mm-mm. Ini katanya kan Ustaz, Katanya. kalau mau pergi haji itu ketika di sana Mm-mm. itu tabiat asli kita akan ditampakkan. Itu maksudnya gimana Ustaz? Ya. Maka sebelum kita berangkat haji atau umroh, usahakan kita sholat taubat dulu. Salat taubat. Iya, itu kan syaratnya begitu. Iya. Artinya bukan syarat, sunnahnya seperti itu Iya. gitu kan. Sholat taubat, mandi taubat dan sebagainya. Nah, sebenarnya ketika seseorang pergi haji ataupun umroh, maka akan ditampakkan watak aslinya. Mm-mm. Itu tidak akan meleset. Pasti. Pasti Karakter asli. karakter aslinya akan tampak semua di sana. Tidak bisa ditutup-tutupi. Seperti itu. Dan meskipun kita tidak tahu, tapi dia tuh akan bingung dengan apa aku seperti ini gitu, Bah. Baik haji dan umroh. Baik haji dan umroh. Nah, kenapa ditampakkan watak aslinya? Di sanalah cara Allah ingin menerima taubatnya. Iya. Masya Allah. Jadi bukan tanpa dasar. Jadi gini, jangan menjadikan sebuah ketakutan. Oh, berarti nanti aku nih, Allah nanti. Bukan. Ketika engkau sampai di sana, kata Allah, yuk, wukuf, tafakur. Aku tampakkan sifat-sifat keburukan yang ada pada dirimu. Bagaimana sikapmu? Dibersihkan. Maka saat itulah kita bangkatan, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ampunkan dosa sombong saya, ya Allah. Ampunkan dosa riak saya, ya Allah. Ampunkan dosa dengki saya ini, ya Allah. Nah, ketika ditampakkan sifat-sifat aslinya, kata Allah, yuk datang kepadaku, minta kepadaku, kata Allah. Bukan diazab Allah, tapi Allah menampakkan kekurangannya agar Allah ingin dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu poinnya. Justru berbahaya, ini maaf. Justru berbahaya ketika orang pergi haji dan umroh, balik, tak ada merasa apa-apa. Tak ada aku rasa gini, kurang gini. Biasa aja aku, orang batuk, aku tak batuk. Jangan suka-suka. Bisa jadi dosamu kau bawa balik lagi. Allah. Ya, ini pemikiran terbalik, hati-hati ya. Iya. Merasa aman. Dia merasa aman. Alhamdulillah, saya tak ada merasa apa-apa. Saya tak lemah. Saya tak ada sakit. Saya tak ada begini, tak ada begini. Nah, kenapa? Karena tidak Allah tampakkan kekurangannya. Iya. Tapi mereka-mereka yang kadang kakinya sakit, pencang, ada demam, ada batuk, ya bersyukurlah engkau. Kenapa? Karena Allah telah mengambil daripada dosa-dosa. Bisa jadi batuk-batuk sampai 3 hari, 40 hari, Allah hapuskan dosa-dosa lisan dia. Ya kan? Karena sana kan penghapusan. Ya. Iya. Allah keluarkan semua sifat aslinya. Oh, yang emosi, yang dengki Allah keluarkan semua. Nah, setelah dia balik, dia tinggalkan semua di sana. Ya. Iya. Ya khair? Nah, maka kita jangan merasa aman. Justru kalau kita tidak ada, saya alhamdulillah pula tu tak ada pula saya apa-apa tu. Yang lain batuk, saya tak batuk. Nah, takut dosanya kau bawa balik. Yang pasti yang pasti udah sombong Ustaz. paham maksudnya? Paham Iya, maksudnya? iya, paham. Oke. Ini hati-hati. Jadi kalau yang ada sakit kaki, kemudian ada yang sakit, kemudian ada yang batuk, ada yang pusing kepala, ada yang sebenarnya Allah sedang menghisapmu di sana. Ketika kau balik, kau tidak bawa lagi dosa itu. Iya, iya. Maka jangan heran ya. Maka akan nampak semua watak. Nah, ketika nampak semua watak-watak kita di sana, maka saat itulah Allah sedang mengampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah Guru. Alhamdulillah ya. Mungkin kesimpulan kita Oke, jadi untuk kesimpulan kita pada malam hari ini berhubungan dengan ibadah kurban. Pertama, tujuan kurban adalah takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menghilangkan hijab-hijab keakuan diri kita, menghilangkan daripada sifat-sifat kehewanan kita. Ya.
Jadi sifat-sifat kehewanan kita itu kita bagaimana dengan kurban tadi hilang. Sebenarnya ketika kita kurban itu sudah bisa melawan daripada sifat hewaniah kita. Yang tadinya kita takut habis, tapi bismillah jalan. Ya. Kan kata Allah pasti ku ganti kata Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk para pemirsa, ini karena kita masih dalam keadaan momen awal Zulhijjah, maka Allah banyak memberi bonus nih. Ya. Ini udah kayaknya udah 2 Zulhijjah kan. Maka bagi perempuan-perempuan, wanita-wanita yang belum qadha puasa, qadhalah puasanya di bulan Zulhijjah. Oke. Nih kan. Kemudian banyak nih bulan Zulhijjah ini dikatakan Rasulullah SAW di awal Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah sampai puasa Arafah. Ini bulan bonus dari Allah Ta'ala. Hari, bukan bulan, hari. Kalau di Ramadan itu Allah perintahkan tatanazzalul malaikat yang Allah perintahkan untuk mencari orang ibadah. Tapi khusus Zulhijjah ini kata Allah, aku sendiri yang cinta kepadanya. Allah turun tangan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama di bulan Zulhijjah ini di 1 sampai 9 nih. Ya. Ya kan? Masih ada sedikit nih. Pertama, sedekah. Sedekah kepada kerabat-kerabat terdekat kita. Ya. Ya kan? Fakir miskin, kerabat kita yang tidak mampu. Sedekah pertama. Sedekah biar sedikit, bukan masalah nilai, tapi kasih sayang. Ibrahim kasih sayang. Ini nilai. Kalau kita bicara konsep nilai haji, kita juga bisa mendapat nilai di sini. Apa? Kasih sayang. Timbulkan kasih sayang, hilangkan keburukan-keburukan dalam hati. Dia kan dengki, iri. Nah, itu kita mendapat derajat haji nanti. Ya kan? Pertama sedekah, kemudian yang kedua banyak bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah akbar. Kemudian berpuasa. Puasa ini seperti apa, Bu? Puasa yang mengqadha puasa silakan. Kemudian khususiahnya nanti khususiahnya itu di 9 puasa Arafah. 9 Zulhijjah puasa Arafah. Nah, itu penting sekali. Nah, usahakan raih itu. Nah, kemudian yang terakhir setelah puasa yang terakhir, kalau ada rezeki kurban. Kurban ini adalah wujud kasih sayang kepada kasih sayang sesama manusia. Nah, ini poin daripada haji tadi. Ya. Nah, balik tadi ada pertanyaan daripada siapa tadi itu? Ada pemirsa tadi. Apa haji yang mabrur adalah ketika seseorang itu pulang di dalamnya membawa nilai-nilai Ibrahimiyah adalah berkasih sayang. Itu poinnya. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Season kita telah berakhir. Tapi jangan sungkan-sungkan, kita akan ketemu lagi di season yang akan datang. Tetap di Jalan Imajinasi dan ucapan terima kasih. Ya, kami ucapkan juga beribuan terima kasih kepada para pemirsa Jalan Imajinasi. Jangan lupa untuk terus like dan share. Terima kasih kami ucapkan. Tetap di mana? Di Jalan Imajinasi. Insyaallah kita ketemu kembali ya nanti ya. Siap, Ustaz. Siap. Di waktu yang akan datang. Insyaallah.